Pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat, masih bersama Intan dan juga Dokter Dika. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab nih dokter, pemirsa udah nungguin. Ini fakta atau mitos jika orang yang cedera itu tidak boleh latihan beban? Oke, jawabannya adalah mitos. Pada kondisi yang memang cedera, otot yang cedera memang kita harus recovery. Dan kita memang harus sembuhkan terlebih dahulu. Namun latihan otot yang lainnya tetap harus dilakukan. Karena otot yang lainnya akan menopang dari badan yang cedera tersebut. Jadi jangan sampai kalau semisal kita cedera, kemudian kita malas bergerak, malas beraktivitas, itu yang malah menyebabkan kondisi penyusutan massa otot atau yang disebut dengan atrofi muscle. Seperti itu. Oke dokter, tapi kalau untuk orang yang sudah terlanjur mengalami penurunan massa otot atau bahkan terkena sarkopenia, bisa nggak nih latihan beban memperbaikinya dok? Oke, justru inilah yang paling penting bahwa dengan latihan beban kita bisa mereverse atau mengembalikan massa otot kita. Atau kondisi sarkopenia ini tadi. Nah dokter, ini fakta atau mitos jika latihan beban tidak ada manfaatnya jika baru dilakukan saat sudah usia lanjut? Oke, ini jawabannya mitos. Justru orang dengan usia katakanlah sampai 70-80 tahun pun bisa tetap nabung otot, Intan. Sesuai dengan kapasitasnya. Sehingga kalau semisal memang distimulus dengan angkat beban yang ringan tadi seperti yang sudah kita praktekkan tadi, massa otot akan tetap bisa terbentuk. Oke, jadi memang justru malah disarankan ya dokter ya, Betul tapi sekali. disesuaikan dengan kondisinya pemirsa. Nah selain latihan beban nih dokter, ada nggak sih nutrisi yang bisa kita konsumsi agar otot kita tetap kuat dan juga kualitas hidup kita meningkat dok? Oke, kalau kita ngomongin masalah nutrisi memang ini cukup kompleks, makro dan mikronutrien harus tetap tercukupi. Namun kalau kita ngomong masalah nabung otot atau menabung massa otot, komponen yang paling terpenting adalah salah satunya adalah protein. Di mana memang rekomendasi protein bagi dewasa 19-64 tahun pada laki-laki adalah 65 gram per harinya, sedangkan perempuan adalah 60 gram per harinya. Pada lansia membutuhkan kebutuhan protein jauh lebih tinggi lagi. Protein itu banyak didapatkan dari berbagai macam makanan kita, mulai dari daging, kemudian telur, tempe, tahu, dan lain sebagainya. Namun jangan lupakan bahwa ada salah satu komponen penting. Sesuai dengan penelitian yang terbaru, ada komponen yang disebut dengan HMB. Ini merupakan suatu asam amino pembentuk protein yang ternyata apabila kebutuhannya tercukupi, yaitu 1,5 gram per harinya, maka pembentukan massa otot akan jauh lebih optimal, bahkan 2 kali lebih baik dibandingkan dengan produk yang tidak ada HMB-nya. Jadi HMB ini bisa didapatkan di mana aja dok? Oke, kalau semisal HMB sendiri pada dasarnya bisa didapatkan dari ikan, kemudian dari jeruk, dari alpukat, dan lain sebagainya. Namun untuk komponennya, jumlahnya sendiri tidak akan bisa memenuhi kebutuhan yang 1,5 gram per hari tadi, Intan. Sehingga memang harus dibutuhkan dari suplementasi yang lainnya. Oke dokter. Nah dokter, kalau tadi dokter kan bilang latihan beban itu perlu dilakukan untuk kita sehari-hari. Nah latihan beban ini baiknya dilakukan sejak usia berapa ya dokter? Dan untuk usia berapa yang paling optimal untuk melakukan latihan beban ini? Apakah di usia produktif kah atau seperti apa? Oke, kalau kita ngomongin latihan beban, pada dasarnya sekarang bahkan anak-anak pun sekarang banyak penelitian yang menyebutkan latihan beban di usia lebih dini itu impact-nya jauh lebih besar. Tapi kalau semisal teman-teman sudah di atas umur 30 tahun, ini yang memang kalau saya bilangnya wajib nih untuk dilakukan mulai nabung otot. 3-8% setiap dekadenya otot kita akan menyusut. Waduh dokter, berarti harus lebih aware ya. Aku juga udah mulai aware dari sekarang nih harus nih. Benar banget, benar. Dokter makasih banyak atas informasinya, sangat bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Tuh pemirsa, selain latihan beban, kita juga harus memperhatikan asupan nutrisi bagi otot kita agar tetap sehat dan kualitas hidup kita tetap meningkat. Salah satunya dengan konsumsi susu dengan kandungan HMB seperti Hylo Platinum. Susu dengan whey protein, sumber protein berkualitas dengan komposisi asam amino lengkap yang baik untuk otot. Serta mengandung HMB, yaitu turunan protein yang terbukti mencegah penyusutan otot dan meningkatkan kekuatan otot. Tinggi kalsium untuk tulang kuat. Selain itu, Hylo Platinum merupakan satu-satunya susu dengan kandungan alga merah yang merupakan sumber kalsium dan 74 mineral organik yang mudah diserap oleh tubuh. Hylo Platinum juga rendah laktosa, jadi nggak bikin kembung. Tersedia dalam kemasan saset, lebih praktis, nggak perlu nyendok lagi. Pemirsa, yuk nabung otot, minum Hylo Platinum. Pemirsa, nggak terasa 30 menit sudah Intan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik. Saatnya Intan pamit. Saksikan Hidup Sehat besok di waktu yang sama. Indonesia, hidup sehat.